ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kalimat yang paling layak untuk kita selalu ucapkan melainkan memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada setiap kehidupan kita, pada setiap usia detik waktu yang kita lewati. Tidak ada nikmat yang tidak kita dapatkan melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kesyukuran harus kita jadikan bagian dari kehidupan. Baik syukur secara lisan dengan memujinya, ataupun kita syukur secara pembuktian di mana kita menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dengan menjalankan perintah-perintahnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu membalasi segala nikmat Allah dengan ketaatan-ketaatan kita, dan dengan menjauhkan seluruh larangannya adalah bagian dari usaha kita untuk mensyukuri kenikmatannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang asyakirin, orang-orang yang bersyukur dan pandai bersyukur kepada yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, dan bagi ini masih dalam pembahasan babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab tafsir tauhid dan penjelasan bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersama dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31, wa qawlihi ta'ala, di mana al-musannif menukilkan satu ayat dari surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, ay maksud di sini siapa? Mereka orang-orang Yahud dan Nasara menjadikan para ulama-ulama mereka dan menjadikan para ahli ibadah mereka arbaba min dunillah, Tuhan yang disembah selain Allah. Dan begitu pun dengan Isa putra Maryam, mereka jadikan sebagai Tuhan, padahal mereka tidaklah diperintahkan Allah, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, tidaklah diperintahkan mereka itu melainkan untuk menyembah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, dan maha suci Allah terhadap apa yang mereka syirikan. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam ayat ini. Beliau mengawali dengan makna al-mufradat dalam ayat. Ittakhadhu, ay ja'ala al-yahuda wan nasara, mereka jadikan orang-orang Yahud dan Nasara
Ahbarahum ay ulama'ahum. Ahbar itu adalah ulama-ulama mereka. Ya, ahli ilmu. Ruhban ay ubadahum, ahli ibadah. Seperti yang disebutkan bahwa mereka para ruhban, orang-orang yang di siang hari mereka berpuasa, malam harinya mereka qiyam, ahli ibadah yang luar biasa. Lalu mereka jadikan semua itu, para ulama, para ahli ibadah mereka, arbab, ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun, sebagai ya pelaku untuk yang meletakkan syariat. Kalau halal kata mereka, para ahli ibadah dan ulama mereka, halal kata mereka, mereka mengikuti. Tapi kalau haram kata para ulama dan ahli ilmu mereka dan para ahli ibadah mereka, mereka haramkan. Nah, lianna tashri'a min khasa'is Rabb. Apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah keliruan. Yang menghalalkan dan mengharamkan itu tugasnya Allah. Ya. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadha rabba. Nah, barang siapa yang mengikuti makhluk yang merupakan pada perbuatan itu adalah tugasnya Allah, berarti mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan. Yang menentukan halal dan haram siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menentukan boleh atau tidaknya adalah Allah. Tapi mereka para orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengikut apa kata ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Yang mereka haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Kebalikan dari hukum yang sesungguhnya. Dan yang mereka halalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, ketika mereka, para orang-orang Yahudi dan Nasara mengikut ulama mereka yang bertentangan dengan syariat yang telah Allah tetapkan, maka itu artinya kata Allah, mereka menjadikan mereka tersebut adalah Rabbah atau Arbabah. Nah, inilah makna yang pertama. Wal Masih ibn Maryam, siapa dia ini? Huwa ittakhadhu Isa alaihissalam rabban bi'ibadatihim lahu. Mereka jadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan dengan mereka sembah. Mereka taati di dalam ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Isa alaihissalam adalah Rasul, pilihan Allah Azza wa Jalla. Ibadah tidak boleh diberikan kepada para Rasul. Ya, hanya kepada Allah semata. Tidak boleh diberikan kepada malaikat. Tidak diberikan kepada para anbiya, para Rasul, orang-orang saleh, ahjar, para batu-batuan, wal asjar, ya pepohonan, tidak boleh. Semua ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah memuji dirinya, subhanahu wa amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka syirikan. Ay tanazzah Allah Ta'ala wa taqaddas 'anil syuraka wan nudhara. Maha suci bagi Allah yang jauh dari segala syarikat dan para ya an-nudhara. Itu seluruh tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna mufradat. Adapun makna al-ijmali lil ayah, makna al-ijmal, makna global dari ayat ini seperti apa? Yukhbirullahu Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabarkan anil Yahudi wan Nasara, tentang perbuatan orang Yahud dan Nasara. Di dalam ayat sangat banyak sifat-sifat orang Yahud, perilaku-perilaku orang Yahud termasuk dalam ayat ini. Di antara penyimpangan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, apa yang mereka lakukan? Innahum istansahur rijala minal ulama wal ubbad. Mereka meminta fatwa, meminta nasihat, meminta ilmu kepada para ulama dan para ahli ibadah mereka. Fa'ata'uhum fi tahlili ma harrama Allahu wa tahrimi ma ahallah. Mereka meminta fatwa pada hukum dan mereka halal, mereka taati setiap hukum yang mereka fatwakan. Yang difatwakan oleh siapa? Para ulama mereka, para ahli ibadah mereka, di dalam perkara yang dihalalkan oleh mereka, tetapi sesungguhnya Allah mengharamkan hukum tersebut.
atau kebalikannya. Jelas ikhwafillah, ini sifat orang-orang Yahudi Nasrani. Sifat pembangkangan dan sifat ketidaktaatan. Sifat di mana mereka selalu melanggar syariat. Padahal hukum itu menentukan Allah, bukan makhluk. Apa yang dihalalkan oleh Allah, maka lakukan. Para ulama ya fatwakan itu halal. Apa yang diharamkan Allah, fatwakan haram. Jangan membalikkan hukum. Jangan membalikkan hukum. Fanazzaluhum bidzalika manzilata rabbi, dengan cara seperti itu mereka mentaati fatwa yang mereka keluarkan, padahal fatwa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Maka itu artinya mereka menempatkan ulama mereka dan ahli ibadah mereka manzilatar Rabb, itu posisi Allah. Mereka menempatkan posisi ulama mereka dan ahli ibadah mereka posisi yang seharusnya itu adalah posisi yang ya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi min khasaisihi at-tahlil wat tahrim, yang merupakan keistimewaan, yang merupakan tugas menghalalkan dan mengharamkan itu adalah tugas Allah Azza wa Jalla. Kama abadan Nasara Isa, seperti mana juga orang Nasrani adalah mereka menyembah Isa alaihissalam, wa za'amu annahu ibnullah, dan mereka sangkakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Ya. Ini baru kita lewati beberapa hari ya, di mana akidah seorang muslim harus terjaga, harus terpelihara, harus bersih dari keyakinan mereka ini. Itu artinya sama ketika kita merayakan ya hari tersebut seperti mereka merayakannya, maka itu artinya ya kita sama seperti golongan mereka. Kata Nabi SAW, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, artinya dia seperti kaum itu. Allah Ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat tentang prinsip agama yang harus kita pegang, yang tidak boleh kita campur adukkan. Antara cara menjaga agama Allah ini dengan akidah yang benar, dengan cara tidak mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Allah telah berpesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan agama dengan al-haq dengan yang batil, karena tidak boleh. Ya, maka dengan cara kita tidak berdiri di atas dasar toleransi beragama, kita ikut-ikutan mensiarkan syiar agama mereka, menunjukkan sikap seperti sikap mereka. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Seorang muslim harus memiliki sikap yang jelas, harus memiliki sifat yang benar-benar yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah, seperti mana yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasrani, fanabadhu kitab Allah alladhi amarahum fihi, mereka buang kitab Allah Azza wa Jalla, mereka tinggalkan, mereka kesampingkan alladhi amarahum fihi bi ta'ati wahdah, yang mana kitab itu Allah tunjukkan isinya hanya menyembah Allah semata, wa ibadati wahdah, dan menyembah Allah semata, mentaati Allah semata, dan menyembah Allah semata. Kitab yang bersih itu, yang benar itu mereka singkirkan. Mereka pakai apa? Fatwa-fatwa dari ulama dan ahli ibadah mereka yang bertentangan dengan kitab suci yang telah Allah turunkan. Ya, wa hadza ikhbarun minhu subhanahu, yang mengatakan ini bukan fulan dan fulan, tapi Allah Rabbuna tabaraka wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan kebutuhan, mencukupkan kebutuhan mereka, dan memberikan kepada mereka ya segala bentuk nikmat dan kebaikan. Allah langsung menceritakan karakter mereka dalam Al-Quranul Karim. Lihat ketika Allah mengabarkan tentang sifat mereka, ini
adalah bentuk yang harus kita pahami dari Al-Qur'anul Karim sehingga kita tidak termasuk dari sifat mereka. Maka kalau kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, kita hanya tunduk kepada apa yang disyariatkan Allah semata. Bagaimanapun orang memfatwakan ini adalah halal tapi ada sesungguhnya haram, ya, maka fatwa haram itulah ketetapan yang haram itu yang harus kita pakai. Alhamdulillah, ini pelajaran mahal untuk kita dan seorang muslim agar tidak menjadi sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu wa yatadammanu inkara ma fa'alu, dan di samping mengabarkan berita mereka, sifat-sifat mereka, karakter-karakter mereka, terdapat juga inkara ma fa'alu, sebuah pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan, di mana Allah tidak menyukainya. Walidzalika nazzaha subhanahu amma yatadammanu hadzal fi'l min asy-syirki bih, di mana Allah Azza wa Jalla memuji dirinya dan Allah berhak untuk dipuji. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, Allah berhak untuk memuji dirinya. Maka dalam ayat ini adalah Allah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Suci, dan dari apa yang mereka lakukan. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah makna ayat di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan tentang sifat orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul ayatil bab. Apa kesesuaian ayat yang dibawakan ini dari bab yang kita bahas? Yaitu annaha dallat ala anna min ma'na tauhid, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, dan persaksian bahwa tiada ilah selain Allah, ifradullahi bi ta'ah, mengesahkan Allah dalam ketaatan. Apa? Fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harram. Mengesahkan Allah itu di dalam apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Artinya syariat yang menunjukkan itu adalah hukumnya halal lakukan, dan syariat yang menunjukkan hukumnya itu haram tinggalkan. Pijakan kita di dalam menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu adalah Allah, bukan maslahat, bukan sesuatu yang mengandung unsur-unsur yang bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya. Ketika diharamkan oleh Allah, taati, dan ketika dihalalkan oleh Allah, kerjakan. Mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu artinya kita mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah, yang menjadikan seseorang selain Allah Azza wa Jalla yuhallilu ma halla wa yuharrimu ma harram fahuwa musyrik. Yang menjadikan seseorang selain Allah Azza wa Jalla yang menentukan halal dan haram, kemudian itu adalah orang-orang yang termasuk golongan musyrikin. Jadi kalau kita mengikut seseorang yang menentukan halal dan haram, padahal apa yang disebutkan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, itu artinya kita termasuk orang-orang yang musyrik, seperti mana Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Taubah ayat 31 ini? Yang pertama, anna min ma'na tauhidi, bahwa di antara makna tauhid itu wa syahadati an la ilaha illallah, dan makna persaksian bahwa tiada ilah selain Allah, ta'atullahi fit tahlili wat tahrim, mentaati Allah di dalam hukum halal dan haram, di dalam halal dan haram, mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan di antara keberkahan dari ketaatan itu sangat banyak. Kita akan sangat nyaman dan kita akan sangat lega di dalam menjalankan aktivitas kita, kehidupan kita. Jelas ya? Tentang halal dan haram itu
Kalau kita bicara maslahat, akan kembali manfaatnya kepada kita. Baik itu maslahat secara kejiwaan kita. Sesuatu yang halal pasti baik. Dan sesuatu yang haram pasti memberikan efek buruk. Baik kepada diri kita. Ataupun kepada orang lain. Yang jelasnya kepada diri kita, para pelakunya. Orang yang menjaga makanan yang halal. Ya, orang yang menjaga minuman yang halal. Dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, akan kembali manfaatnya kepada dirinya, akan kembali manfaatnya kepada kesehatannya, ya, kepada kebaikan dirinya. Tidak ada orang yang akan merugi ketika menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Kenapa demikian ikhwah? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu dengan kebaikan kita, Allah yang tahu dengan maslahat kita. Ketika Allah haramkan khamar, maka pasti akan banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita meninggalkan khamar. Ketika Nabi SAW haramkan bagi laki-laki umat ini pakai emas, pasti ada manfaatnya. Dan keberkahan yang akan kita dapatkan sangat banyak dalam kehidupan kita, di dalam mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Di subhanallah, banyak hari ini laki-laki yang pakai kalung, pakai emas. Bukan keren-kerenan, bukan. Ini masalah ketaatan. Bukan masalah hebat, kaya nak kayanya, bukan bab itu. Ini masalah seseorang taat apa tidak dengan aturan Allah SWT. Maka khafilahumullah, di dalam menjalankan hal yang halal dan yang haram, meninggalkan yang haram, pasti manfaatnya, maslahat kembali kepada kita. Ya, kan kembali kepada kita. Lambat atau cepat. Setiap orang yang menjaga dirinya dari syariat Allah. Tidakkah kau ingat dengan hadis Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ketika kita menjaga syariat Allah dengan menjalankan hal yang diperintahkan, meninggalkan hal yang dilarang, memakai sesuatu yang halal, meninggalkan sesuatu yang haram, itu artinya kita dalam menjalankan proses penjagaan terhadap syariat Allah. Manfaatnya apa? Ihfadillah yahfadka. Allah akan jaga kamu. Akan Allah lindungi kamu. Ihfadillah tajidhu tujak. Engkau akan dapatkan Allah, ya, bersamamu dalam setiap urusanmu. Tidak ada masalah, pasti Allah akan dengarkan dirimu. Makanya kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraqa, ya'rifka fisyiddah. Tetaplah istiqamah, kenali Allah dalam setiap kondisi kehidupanmu. Di saat kamu lapang, di saat kamu kaya, di saat kamu sehat, di saat kamu berada. Ingat Allah, jaga Allah, jalankan perintahnya. Allah akan dengarkan sebut seluruh bentuk kesulitanmu dan segala bentuk pengaduanmu. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal denganmu di saat kamu sulit. Bayangkan, dimanfaatnya akan kembali kepada kita. Ustaz, ada orang yang maksiat tapi segala bentuk kenikmatan dia dapatkan. Di dalam kemaksiatan itu Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Apakah ini bentuk ketidakadilan Allah kepada orang beriman? Tidak. Ini namanya dikategorikan dalam sebutan syariat istidraj. Di dalam kemaksiatan tetap dia mendapatkan rezeki yang banyak, melimpah ruah. Semakin diberikan rezeki, semakin jauh kepada Allah. Itu namanya istidraj. Di mana Allah ulurkan nikmat satu persatu kepadanya, sehingga tidak ada lagi bagian dia di akhirat kelak. Jangan kita tertipu dengan kalimat itu. Banyak orang yang mengatakan, saya sejak kecil begini, tapi begini saja kehidupan saya. Akhi fillah, syukuri. Bisa jadi dengan kehidupan seperti itu Anda tetap istiqamah. Tapi kalau tidak, ya bisa jadi Anda termasuk orang yang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwafillah rahimahullah, maka syukuri setiap jengkal dari kehidupan kita yang kita lewati, sungguh tidak terlepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka makna tauhid dan makna persaksian bahwa tiada ilah
yang berhak disembah melainkan Allah dengan cara mentaatinya di dalam halal dan haram. Yang kedua pelajarannya, anna man ata'a makhluqan fi ta'lilil harami wa tahrimil halali faqad ittakhadha syarikan lillah. Orang yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai tandingan bagi Allah SWT. Bahaya apa tidak bahaya ini? Ancaman luar biasa. Tapi orang sangat tidak takut dengan ancaman ini. Artinya kita berhati-hati di dalam menjalankan apa yang difatwakan. Yang ketiga, ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam. Jawaban terhadap orang-orang Nasrani. Nasrani di dalam keyakinan mereka bahwa Isa alaihissalam wa bayanu annahu abdullah. Jawaban terhadap mereka apa? Mereka jadikan dia sebagai anak Allah. Itu adalah keyakinan yang batil. Dia adalah rasul wa bayanu annahu abdullah, dan telah dijelaskan bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Bukan anak Allah atau dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani keliru dalam bab ini. Orang Nasrani salah di dalam menjadikan Isa sebagai Allah atau dia anak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil, tanzihullah anis syirki, bersihkan Allah, sucikan Allah dari kesyirikan. Sucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kesyirikan yang pernah kita lakukan, sengaja maupun tidak, yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin. Segala bentuk kesyirikan itu harus kita tinggalkan, dan kita harus bertaubat kepada Allah segera. Jangan kita merasa bahwa ini adalah perkara ringan. Tidak. Kesyirikan perkara yang sangat berat, perkara yang sangat menakutkan. Orang yang melakukan kesyirikan meninggal, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Seburuk-buruk tempat untuk kembali adalah neraka Allah waliyadzubillah. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Dan jangan sampai kita bercita-cita untuk melakukannya. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dan orang-orang kita cintai, agar semua mereka bersih dari kesyirikan dan jauh dari kesyirikan. Jauhkan kehidupan kita dari segala bentuk pernak-pernik kesyirikan, hal-hal yang membuka pintu kesyirikan. Jauhkan itu semua. Teguhkan pendirian kita di atas akidah yang benar dengan pemahaman para as-sahabah, para tabi'in dan tabi'in yang berlandaskan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteguhan di atas tauhid, di atas kebenaran, di atas manhaj yang sahih adalah keberuntungan, adalah keselamatan, adalah kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Apapun orang di sekitar kita, apapun bahasa-bahasa orang di sekitarnya, jangan kita pedulikan. Tidak boleh kita masukkan ke dalam hati kita. Biarkan di atas tauhid yang benar kita berjalan, di atas akidah yang benar kita melangkah. Inilah yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga akidahnya, yang taat kepada Allah dalam halal dan haramnya, dan menjauhkan sifat orang Yahudi dan Nasrani yang selalu menyelisih syariat Allah Azza wa Jalla, dan selalu kita mensucikan Allah dari segala kesyirikan-kesyirikannya. Pujilah Allah dalam segala keadaan kita. Tinggikan Allah asma dan sifatnya dalam setiap sanjungan kita, karena Allah maha layak untuk dipuji. Allah maha layak untuk disanjung, karena tidak ada yang menyerupainya. Adalah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang maha tinggi dan maha kaya, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemahaman dari ayat yang barusan kita baca. Allah berikan semangat untuk mengamalkan isi kandungannya, dan semoga kita terjaga dan keluarga kita, anak keturunan kita dari kesyirikan-kesyirikan yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga saudara kita yang melakukan kesyirikan, Allah berikan kepadanya hidayah untuk bisa bertaubat,
dan orang-orang yang belum mengucapkan kalimat syahadat, Allah berikan kepadanya petunjuk untuk bisa mengucapkannya, karena sesungguhnya hidayah di tangan Allah. Siapapun tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup untuk bisa memberikan hidayah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.